Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Inang Sinaga di kebaktian online Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol. Pasti adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Suruh Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami masing-masing untuk membuat hati kami bersuka cita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicaralah anakmu mendengar. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, Tuhan memberi kita panca indera. Salah satunya adalah telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar suara-suara di sekitar kita. Suara orang, suara binatang, suara musik, dan lain-lainnya. Kita pun bisa mendengar kalau orang lain memanggil nama kita. Nah, menurut aturan sopan santun, kalau nama kita dipanggil, kita harus segera merespon atau menjawab.
Nah, di Alkitab ada seseorang yang dipanggil namanya. Dia segera menjawab, tetapi dia tidak tahu siapa yang memanggilnya. Mari adik-adik kita lihat dulu videonya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan,
biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik, cerita tadi adalah tentang Samuel. Samuel artinya Allah mendengar. Ibu Samuel yaitu Hana menamainya demikian karena Samuel adalah jawaban doa bagi Hana yang sudah lama sekali menunggu kehadiran seorang anak. Sesuai janji Hana kepada Allah, Samuel dibawa ke rumah Tuhan pada waktu ia masih sangat kecil. Maka Samuel memulai pelayanannya sejak masih kecil di bawah bimbingan Imam Eli. Samuel adalah anak yang patuh dan taat. Samuel diajarkan tentang pelayanan-pelayanan di rumah Allah oleh Imam Eli. Tetapi secara roh, Samuel dibimbing langsung oleh Allah. Karena Allah sudah mempunyai rencana besar atas diri Samuel. Samuel akan dipanggil untuk menjadi nabi Allah di kemudian hari. Dalam video tadi, Samuel bingung siapa yang memanggilnya sampai 3 kali. Ia mengira Imam Eli yang memanggilnya. Tetapi setelah mendengar nasihat dari Imam Eli, Samuel tahu bahwa Allah lah yang memanggilnya. Di sini Allah melatih kepekaan rohani Samuel dengan cara memanggilnya berkali-kali sampai akhirnya Samuel peka akan suara Tuhan. Adik-adik, seringkali Tuhan juga memanggil nama kita, tetapi kita tidak peka dan tidak mengerti. Karena sekarang ini kita lebih sibuk untuk mendengar hal-hal yang duniawi, seperti suara TV, suara HP dan gadget kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengenali suara Tuhan? Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Pertama, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan, sehingga adik-adik bisa tahu apa isi hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, dan lain-lain. Seperti sekarang pun adik-adik sedang mendengar suara Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus melatih kepekaan rohani kita, yaitu dengan 1. Membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, rajin berdoa. Sehingga kalau Tuhan memanggil nama kita, kita dapat menjawabnya seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Amin. Ayat hafalan Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk peka mendengar suara-Mu. Biarlah kami belajar untuk setia membaca dan mendengar firman-Mu, sehingga kami tahu isi hati Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati.